Baik, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Junius Laia, kedua saya sendiri Febrianti Sarumaha, dan yang terakhir Mercy Duha. Selanjutnya Pak. Dimulai ya, ringan nggak bagus. Baik, sebelum kita memulai sistem operasi Windows, kita harus mengetahui dulu definisinya, sejarah, serta kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, baik, yang dimaksud dengan sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan sistem operasi Windows adalah sistem operasi berbasis grafik atau GUI, Graphical User Interface, sehingga sistem operasi ini mudah dalam pengoperasiannya. Pada awalnya, sistem operasi Windows adalah sebuah sistem operasi yang berbasis modus, teks, dan command line yang dikenal dengan MS-DOS. Selanjutnya, Pak. Salah satu sistem Windows yang kami pilih adalah sistem Windows 7, yang artinya versi Windows yang menggunakan menu Start yang menggantikan versi Windows sebelumnya. Windows Vista, Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009. Kurang dari 3 tahun setelah dirilis pendahulunya Windows Vista. Selanjutnya, Pak. Oke. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari sistem operasi dan sistem operasi Windows, kita akan masuk ke sejarahnya. Teman-teman bisa lihat sejarah pada Windows 7. Pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen merancang Altair Basic yang kemudian menjadi fondasi bagi sistem operasi pertama Microsoft. Visual Studio dan Net Framework adalah fondasi bagi pengembangan aplikasi Windows saat ini, termasuk Windows Vista dan Windows 7 mendatang. Pada PDC 2008 juga diumumkan rencana kehadiran Visual Studio 2010 dan Net Framework 4.0 sebagai fondasi bagi pengembangan aplikasi Windows masa depan. Pada kesempatan tersebut diumumkan juga bahwa Windows 7 akan menjadi nama resmi. Pada awalnya Windows 7 adalah nama kode atau kode name, sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa nama kode dari Windows Vista adalah Longhorn. Hal ini memang agak jarang terjadi di mana nama kode atau nama pada saat proses pengembangan saat dengan nama final. Selama beberapa tahun terakhir generasi Windows memiliki nama yang berbeda. Windows 95, Windows 98, Windows XP, dan Windows Vista secara sederhana karena ini adalah generasi Oke. Selanjutnya, Pak. Ini untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Boleh Iya, coba Pak. untuk yang lainnya, Mercy boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Mercy Duha. Bentar Pak. Soalnya saya tengok dulu.
Kalau Pak. Boleh, Mer? Baik, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari Windows 7. Yang pertama, yaitu proses booting dan proses shutdown-nya lebih cepat. Maksudnya di sini booting delay time-nya yang proses bootingnya lebih cepat. Kemudian ada yang namanya hemat konsumsi daya. Di Windows 7 ini sistemnya keunggulannya konsumsi daya penggunaan dayanya lebih hemat. Kemudian terdapat aplikasi device search fitur baru untuk memudahkan dalam menampilkan semua hal yang berhubungan dengan peripheral. Kemudian ada optimasi dalam perfetching. Maksudnya optimasinya ini adalah optimasi pada proses load data untuk HD ataupun SSD. Kemudian ada keunggulan sistem pencarian data yang lebih cepat. Selanjutnya keunggulannya ada kita lebih luas dalam memilih jaringan. Kemudian keunggulan lainnya yaitu mendukung teknologi multi-touch atau layar sentuh. Dan terakhir ada keunggulan mempunyai interface atau tampilan serta aplikasi yang lebih menarik. Selanjutnya ada kekurangan dari Windows 7. Selanjutnya apa? Selanjutnya, Pak. Mana sih? Udah salah slide nih tadi, Pak. Ini? Kekurangannya? Lanjut, Pak. Ini ya? Ah, ini tadi, Kak. Iya, baru ini kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu terdapat beberapa program atau aplikasi yang bisa beroperasi di Windows 7. Maksudnya ini ada beberapa program yang nggak bisa teroperasi di Windows 7. Jadi walaupun bisa banyak pilihan, tapi masih terbatas. Masih ada yang belum bisa beroperasi dengan Windows 7. Kemudian ada yang pada Windows 7 Player 12 terjadi bug. Kemudian kekurangan yang lainnya itu terdapat hardware yang langsung bisa dikenali di Vista, namun tidak bisa langsung dikenali di Windows. Jadi maksudnya ini ada beberapa hardware yang langsung terhubung di sistem Windows yang sebelumnya yang ada sebelum Windows 7 ini yaitu Vista, nggak bisa dikenali di Windows 7. Kemudian yang terakhir kekurangannya yaitu software yang mulanya bisa dipaksa untuk diinstal di Windows Vista, namun tidak bisa dipaksa untuk di Windows 7. Sudah jelas di sini maksudnya ada beberapa yang sebelumnya bisa dipaksa untuk diinstal di Windows Vista, sedangkan kalau dengan adanya Windows 7 ini tidak bisa dipaksa dia di Windows 7. Begitu. Baik, demikian saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi, dan jika ada teman-teman yang belum paham, diberikan kesempatan untuk bertanya.